Oke, Bu Eti, kita sudah membahas tentang Pergub 171 dan Pergub 22 tadi ya. Terus membahas tentang masa bakti ketua RT dan RW yang bisa menjadi berpuluh-puluh tahun. Nih, sekarang saya mau tanya, tupoksi sebetulnya dari ketua RW dan RT, hak dan kewajibannya dari ketua RW dan RT ini apa sih? Dan siapa sih bila mereka melakukan kesalahan? Siapa yang berhak menegur mereka? Dan bagaimana? Nah, silakan. Ya baik, barangkali untuk hal ini sangat penting ya, mungkin dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kelurahan ini memungkinkan adanya pemahaman yang benar di bawah ya terkait dengan tugas pokok fungsi RT dan hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi miss ya, tidak banyak terjadi konflik ataupun ketidakharmonisan oleh karena tidak dipahaminya tugas pokok fungsi hak dan kewajiban ini. Dan kali untuk menghindari kesalahan, saya izin membacakan tupoksi yang ada di Pergub ya, Pak Martin. Silakan. Baik. Tugas ketua RT atau ketua RW yang pertama itu memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dan wewenangnya di wilayah. Jadi RT dan RW ini diikat, diangkat, dipilih oleh warga, tetapi pengaturan kepemimpinannya di wilayah itu diikat oleh aturan ya, oleh Pergub. Tidak bisa, ini saya sudah dipilih oleh warga, boleh dong saya atur sesuai dengan ide dan pemikiran murni saya, enggak seperti itu, tapi ada aturan ya yang mengatur tentang tugas pokok. Kemudian yang kedua, mengelola keuangan dan aset yang ada di RT dan RW. Ini mengingat adanya uang operasional yang harus digunakan secara transparan ya, akuntabel, dipertanggungjawabkan kepada warga pemilih seperti itu, sehingga penggunaannya ini jelas ya, tidak menjadi pertanyaan oleh warga ataupun pihak-pihak lain. Ini banyak dirasakan ketika terjadi pergantian pimpinan gitu ya. Betul. Terkait dengan laporan keuangan dan sebagainya. Kalau tidak ditata dengan baik ya, pada akhir jabatan akan berantakan gitu ya. Nah, ini diatur dalam Pergub. Jadi ketua RT, ketua RW harus mengatur, harus memanage uangnya, ada laporan tertulisnya seperti itu. Jika di akhir jabatan nggak bingung uangnya kemana, digunakan untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, mewakili lembaga KRT-an, KRW-an untuk melaksanakan hubungan dengan pihak luar. Jadi kalau Pak RT keluar membawa nama RT, ya dia harus komit bahwa dia diikat oleh aturan. Tidak bisa menjalin hubungan di luar aturan seperti itu. Apakah dengan CSR ataukah dengan pihak-pihak lain yang membawa nama RT, dia harus punya pakem ya, tidak bisa ini kan RT saya boleh melaksanakan kerjasama dengan siapa saja gitu ya, di luar yang diatur gitu. Ya tidak bisa seperti itu ya, semua ada aturannya. Kemudian menandatangani surat-surat itu sudah pasti ya, setiap warga perlu pelayanan, apakah itu surat pengantar ataukah itu surat-surat yang berkaitan dengan sekolah ya, anak-anak sekolah sekarang banyak sekali surat-surat yang harus diketahui oleh RT, RW dan sebagainya. Dan surat-surat ini tidak ada alasan bagi pengurus RT atau pengurus RW tidak menandatangani sepanjang persyaratannya dipenuhi. Itu kewajiban ya, tugasnya ketua RT seperti itu. Bagaimana kalau ketua RT-nya sibuk kerja? Kan ada pengurus ya, jadi tidak harus ketua RT yang standby. Kalau perlu buat sekretariat itu sehingga pelayanan tidak terhambat oleh karena Pak RT-nya sibuk gitu ya, ada pengurus lain ya, seperti itu. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah yang poin nomor 4 ini, membantu dan mendukung tugas dan fungsi lurah ya dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan. Kuncinya wilayah kita harmonis itu barangkali di sini. Semua apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah itu dilaksanakan dengan baik di wilayah gitu ya.
baik itu soal pembangunan, baik itu soal kesejahteraan masyarakat, baik itu tentang kemasyarakatan lainnya. Kalau ini berjalan harmonis ya, hubungan antara warga, antara ketua RW dengan RT, antara RT dengan warga, antara ketua RT, ketua RW dengan kelurahan, dengan kecamatan, dipahami dengan baik, ini insya Allah semua berjalan harmonis. Ya, tidak ada yang menonjol gitu ya, masalah-masalah yang menonjol. Ini yang mungkin dalam tanda petik belum semua kita memahami ini. Jadi para ketua RT, ketua RW yang dipilih pahamilah ini ya, laksanakan ini dengan baik sehingga hubungan di level manapun pasti akan berjalan baik gitu ya. Kemudian tugas berikutnya membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota RT, termasuk misalnya kegiatan-kegiatan sepele aja, arisan-arisan warga, kumpul-kumpul warga, itu sebaiknya diketahui oleh RT sehingga terkontrol semuanya. Tidak ada mungkin kita sering mendengar adanya penangkapan teroris di satu tempat, penggerebekan narkoba, itu karena tidak ada kontrol ya, kurang kontrol, kita tidak mengawasi kegiatan warga di wilayah sehingga terjadi kelompok-kelompok yang tidak terkendali. Kalau ini dilakukan, pembinaan pengawasan dilakukan, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi di wilayah masing-masing seperti itu. Kemudian membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat, ini sudah jalan. Kalau di Kebun Baru, alhamdulillah ya, saya melihat sendiri pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kebun Baru amat sangat baik. Ini semua dukungan dari ketua RT dan ketua RW. Contoh Posyandu, Cumantik, Karang Taruna yang sudah bergerak sampai jauh ya, bisnis hidroponik ya, itu tidak lepas dari pembinaan kepala wilayah ya, kepala wilayah baik di tingkat RT maupun di tingkat RW. Ini untuk tugas yang sudah berjalan dengan baik dari ketua RT, ketua RW. Mungkin itu tugas yang harus dipegang teguh oleh ketua RT maupun ketua RW berdasarkan pergub ini gitu ya. Kemudian untuk lebih jauh barangkali para ketua RW dan ketua RT ini proaktif ya, mempelajari pergub 22 karena pergub ini sudah kami share ya di semua grup ya, di semua lini yang memang harus mempedomani ini ya. Jadi silakan buka-buka, dibaca-baca. Kalau nggak masih ada yang meragukan atau tidak paham, silakan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Ya. Kemudian terkait dengan haknya ketua RT, ketua RW atau pengurus RT, pengurus RW, ini kalau di pergub ada 3, menerima pembinaan ya dari pemerintah, karena memang sekali lagi ketua RT, ketua RW ini diikat ya, dipilih, diangkat, diikat dengan aturan ya. Jadi berhak untuk menerima pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan pemerintah kepada ketua RT, ketua RW itu adalah pemberian OP ya, itu bentuk pembinaan. Jadi ketika semua dilaksanakan dengan baik, berjalan sesuai dengan aturan, ini OP adalah bentuk pembinaan ya. Kemudian menyampaikan pendapat di musyawarah ini internal di wilayah masing-masing ya, di RT masing-masing, di RW masing-masing, silakan sampaikan pendapat, pemikiran dan sebagainya, tapi hasil akhir dari penyampaian pendapat itu tetap mengacu kepada aturan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian berinovasi, ini yang tidak ada di pergub 171. Di 171 tidak ada poin ini. Jadi sekarang RT, RW silakan berinovasi. Salah satu contohnya mensupport itu tadi NGH ya. Itu baru ada satu kelompok. Mungkin di semua RW ada kelompok-kelompok ini. Silakan berinovasi, melakukan kerjasama sehingga berjalan lebih baik lah ya. Tidak hanya di hidroponik,
di bidang-bidang lain silakan. Ini bentuk inovasi Pak RT dan Pak RW masing-masing seperti itu. Kemudian kewajibannya ya, kewajiban ketua RT itu ada 2 berdasarkan pergub ini. Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan dalam kepengurusannya. Ketua RT ya laksanakan tugas ketua RT-nya. Sekretaris ya laksanakan tugas kesekretariatannya. Bendahara laksanakan tugas ya kebendaharaannya. Nah, pengurus RT ini dibantu oleh bidang. Silakan bidang-bidang bekerja sesuai bidangnya masing-masing seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada penduduk. Saya bilang yang pertama tadi ya, jadi warga masyarakat itu punya hak mendapatkan pelayanan. Nah, inilah kewajiban RT RW untuk memberikan itu kepada warga. Seperti itu. Kemudian larangan yang Pak Martin tadi sampaikan. Apa sih larangan yang diberikan atau ditetapkan untuk pengurus RT, pengurus RW? Ini penting diperhatikan ya. Yang pertama itu melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan kehilangan kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT, pengurus RW. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya. Nah, kenapa ini diatur? Karena ada. Ada kejadian pengurus RT atau pengurus RW yang melakukan tindakan tercela sehingga menghilangkan kepercayaan warga. Ini sebuah larangan yang ada konsekuensinya, gitu ya. Kemudian kedua, melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang tadi tugas pokok fungsi ya. Ketika itu dilanggar, ini ada sanksi ya. Yang saya sampaikan tadi, tidak bisa RT RW saya dipilih oleh warga, saya punya kewenangan untuk membuat apa saja, tidak seperti itu. Ketika pasal-pasal tadi tugas pokok fungsi dilanggar, ini ada konsekuensinya. Kemudian melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah dan norma-norma kehidupan. Ini juga larangan ya. Ketiga larangan ini ketika dilanggar ada konsekuensi hukum. Siapa yang melakukan? Tadi pertanyaan Pak Martin. Siapa yang menegur? Siapa yang menjatuhi hukuman? Seperti itu ya. Yang pertama, kalau pelanggaran itu terkait dengan norma adat di wilayah, warga kalau itu dilakukan oleh RT, warga bisa melaporkan tindakan itu kepada RW. RW secara berjenjang melaporkan itu kepada lurah. Ya, lurah nanti akan melakukan penelitian, melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari bukti-bukti. Bukti-bukti terkumpul, kemudian yang bersangkutan di BAP. Ketua RT yang melakukan pelanggaran ini di BAP, diperiksa. Jika terbukti, lurah akan memberikan pembinaan pertama, kedua, ketiga. Jika tidak terjadi perubahan, bisa dinonaktifkan. Ya. Jadi penonaktifan itu dilakukan oleh lurah atas masukan dan bukti-bukti dari wilayah, dari bawah. Ya, jadi yang menegur tindakan pelanggaran itu berdasarkan masukan dari warga, lurah memberikan teguran. Teguran pertama, kedua, kemudian jika tidak ada perubahan dan memang bahkan mengarah pada tindakan pidana seperti itu, lurah bisa menonaktifkan dengan menerbitkan SK yang disahkan oleh ya, seperti itu ya. Jadi urut-urutannya jelas, tidak langsung dinonaktifkan, tetapi dicari bukti, dibina dulu, kemudian baru jika tidak ada perubahan dan bahkan sudah ada ketetapan hukum misalnya dari pengadilan dan sebagainya, lurah akan membuat surat keputusan penonaktifan yang bersangkutan yang disahkan oleh camat. Kemudian setelah dinonaktifkan maka berjalanlah PRW. Gitu. Ya. Mungkin itu Pak Martin yang bisa saya sampaikan terkait apa yang ada di Pergub 22/2022 memang sangat signifikan dan perlu diketahui oleh utamanya pengurus RT dan pengurus RW. Oke, terima kasih Bu Eti untuk penjelasan yang panjang dan sangat tepat sasaran. Nah,
ada beberapa poin yang saya ambil dari apa yang Ibu Eti bilang. Untuk para pemirsa dimanapun berada, informasi ini bukan hanya untuk ketua RW, bukan hanya untuk pengurus RT dimanapun berada, tetapi juga berlaku untuk warga ya. Di mana peraturan Pergub nomor 22 tahun 2022 ini dijelaskan secara mengkerucut kembali agar jelas sasaran, jelas tertib administrasi, jelas tertib keuangan. Jadi ada rules yang ditambahkan di Pergub 2022 ini supaya kita semua yang ada di pengurusan RW dan di pengurusan RT agar lebih mengikuti aturan main yang ada secara tertulis. Dan semua itu tentunya ada konsekuensinya seperti yang Ibu bilang. Dan konsekuensi yang diberikan itu sudah jelas juga. Tetapi ada tahapannya. Nah, tahapannya ya ini yang mungkin membutuhkan kesabaran dari si pelapor. Karena terkadang karena pelapornya sudah greget sama oknumnya, ada ketidaksabaran. Cenderung itu nyata terjadi. Jadi mungkin si pelapor ini yang akan melambung tinggi, ibaratnya sudah melapor RT, RW, tapi karena faktor ketidaksabaran dia maju sendiri ke kelurahan. Biasa-biasa itu yang terjadi, Bu, ya kan? Tapi sudah jelas dikatakan ada proses, ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa diberitahukan berapa jenjang waktu dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga sampai finalisasi dia dinonaktifkan, Bu. Karena itu merupakan informasi yang jelas dan ibaratnya amaran bagi semua pengurus RW dan RT bahwa ada loh beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika kita menjabat sebagai pengurus RW dan RT di wilayah. Jangan sampai hal yang menjadi buruk di kita atau hal baik pun menjadi buruk di warga itu menjadi bumerang, ya kan? Oke, Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Nih, solusi yang baik menurut kelurahan agar terjadinya keharmonisan di wilayah masing-masing RW atau RT. Karena seringkali kita mendengar, wah, RW dan RT-nya nggak harmonis, tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak sepaham. Nah, itu kan sering terjadi, Bu, di beberapa wilayah, Bu, ya. Nah, apa sih, Bu, solusinya yang bisa Ibu berikan bagi pengurus RW dan RT di wilayah agar mereka lebih harmonis lagi? Baik Pak Martin, ini banyak terjadi dan untuk Kelurahan Kebun Baru insya Allah semua bisa teratasi ya dengan semua saling berupaya gitu ya. Yang pertama sekali yang perlu saya kasih garis bawah ya, barangkali kadang-kadang kita lupa ketika kita menjabat itu ada semacam euforia atau rasa kalau saya ini sekarang udah jadi pemimpin gitu ya, sehingga muncullah ide yang berlebihan gitu ya, dan tidak jarang ide-ide ini melampaui kemampuan gitu ya, sehingga dan kadang ide itu betul-betul ditumpahkan penuh di warga yang belum warga ini belum siap menerima ide-ide baru gitu ya. Saya melihat beberapa kasus di Kelurahan Kebun Baru ini, ide-ide ini yang tidak bisa atau kurang bisa diterima oleh warga, inilah yang menyebabkan kurang harmonisnya di wilayah. Kemudian gaya memimpin ya, gaya memimpin juga ini penting. Tadi untuk yang ide-ide coba kita gali dari bawah, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga. Jadi jangan memaksakan kehendak kita, pemikiran-pemikiran kita untuk dilaksanakan oleh warga, sementara warga tidak siap gitu ya. Jadi harus sama nih biar connect gitu, biar ada ketemu gitu ya. Jangan saya punya pemikiran ini, kalian harus ikut seperti itu. Begitu juga gaya memimpin ya. Warga ini kan terdiri dari beragam, apalagi Jakarta. Kalau DKI itu mungkin satu nurut semuanya. Jakarta ini ada berbagai suku yang punya
punya budaya berbeda-beda. Kalau gaya kepemimpinan kita nggak pas, mereka nggak akan tahu. Apalagi gaya kepemimpinan kita seperti manajer perusahaan. Bisa jadi ada beberapa yang tidak harmonis oleh karena gaya kepemimpinan yang tidak pas, gitu ya. Jadi kepada para ketua RT barangkali dan para ketua RW, perhatikan ini. Kalau perlu belajar, gitu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara membuat harmonis, itu tadi cara gaya kita memimpin, gitu ya. Gaya kita memimpin akan lebih baik kita anggap semua itu adalah aset, adalah mitra, bukan bawahan, bukan pegawai, gitu ya. Jadi kalau kita menjaga aset kan luar biasa, ya, cara kita memperlakukan aset itu, gitu, sehingga aset itu berharga, gitu ya. Kita hargai kekurangan, hargai kelemahan, gitu, sehingga yang lemah ini menjadi jadi mampu, jadi berdaya, gitu ya. Kemudian ada juga yang merasa dua pihak, ya, kadang gue lebih senior dari RW, gitu ya. Jadi gue dong yang beri masukan kepada RW, saya juga, gitu ya. Secara struktur sudah diatur, ya. Jadi RW itu adalah koordinator wilayah di RW tersebut. Sebelum sampai ke RT, biasanya RW dulu yang kelurahan ajak bicara. Oleh karena itu, ketika komunikasi antara RT dengan RW tidak harmonis atau RW dengan RT tidak harmonis, ini menjadi satu celah, ya, yang membuat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana mengharmoniskannya? Yaitu tadi, menghargai yang muda, menghormati yang tua, gitu ya. Yang muda belum tentu pintar, belum tentu mahir, belum tentu semua tahu. Jadi harus menghormati yang tua, menghargai apa yang disampaikan oleh yang tua. Yang tua juga belum tentu sesuai dengan perkembangan saat ini. Kepada Pak RT, Pak RW senior pun barangkali ada baiknya membuka diri, ya, membuka diri untuk menerima masukan dari yang muda. Tidak jarang yang muda-muda ini punya pemikiran jauh lebih bagus, jauh lebih terarah dibanding yang pemikiran periode sebelumnya, gitu ya. Jadi mungkin kuncinya di komunikasi, Pak Martin, ya. Komunikasi ini dijaga dengan baik, semua kita anggap aset, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih senior, ya. Semua kita adalah sama, kita diatur, kita diikat oleh satu aturan yang sama, kita di bawah naungan juga bendera yang sama, gitu ya, bendera pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau terjadi ketidakharmonisan, ya sekali lagi kembalikan kepada komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau saya bilang tuh simpulnya dibuka, gitu ya. Kalau simpulnya macet, apapun nggak akan mengalir, gitu ya. Jadi simpul-simpul komunikasi yang tersumbat itu harus diperbaiki, gitu, di semua jajaran RT RW itu, bukan hanya kepada warga dan sebagainya. Semua kalau simpulnya macet itu nggak akan mengalir. Dan jangan lupa jujur, ya, jujur, kemudian transparan. Ini modal, ya, modal kita dihormati, modal kita dihargai oleh orang, ya. Ketika kita berkata jujur, ketika kita berkata kita berbuat transparan dengan apa adanya, orang pasti akan melihat kita dengan mata yang jernih, ya, dengan pemikiran yang lurus. Tidak ada yang negatif thinking kepada kita kalau kita sudah melakukan itu. Mungkin itu, Pak Martin. Oke, terima kasih banyak Bu Eti untuk saran dan solusi yang diberikan. Untuk wilayah-wilayah dimanapun berada, gesekan itu pasti akan terjadi, masalah di setiap wilayah pasti akan ada.
tapi tinggal bagaimana kita yang berada atau menjabat sebagai pengurus RW ataupun RT di wilayah masing-masing berusaha untuk berkaca kepada diri sendiri dulu, introspeksi diri sendiri dulu, dan menghargai orang lain, sehingga terjadinya kenyamanan, kerukunan, serta ketertiban dan peningkatan di wilayah masing-masing. Itulah harapan kita semua ya Bu Eti ya. Semoga dengan pertanyaan dan pembahasan yang kita bahas yang hari ini boleh menjadi informasi penting bagi pengurus RW dan RT dimanapun kalian berada di wilayah masing-masing. Begitu juga dengan warga. Ibu Eti, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang telah dapat datang menerima wawancara kami dan membagikan informasi kepada kita semua. Dan buat kalian semua para pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel YouTube kami di podcast LMK Kebon Baru. Kita akan bertemu lagi di wawancara-wawancara selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang berkualitas dan memberikan informasi bagi warga Kebon Baru. Sekian dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah, dan akhir kata saya mohon maaf bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.